Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Muhammad dengan NPM 2310255. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum adat dalam kerangka antropologi hukum modern dengan judul jurnal yaitu The Dynamic of Change of Continuity in Plural Legal Order. Penulis Benda Beckman, F dan K, 2014. Artikel ini berangkat atau jurnal ini berangkat dari realitas bahwa hukum tidak hanya berupa regulasi negara, tetapi juga terdiri dari berbagai ketertiban hukum yang berlaku bersama negara, adat, agama, dan internasional. Dalam konteks Indonesia, hukum adat menjadi pusat perhatian karena beroperasi di tengah dominasi hukum nasional, tetapi tetap hidup dalam praktik masyarakat lokal. Menekankan law as life, hukum sebagai praktik sosial, bukan hanya law as written, teks normatif. Menunjukkan bagaimana budaya, kekuasaan, dan perubahan sosial membentuk evolusi hukum adat. Selanjutnya latar belakang. Indonesia merupakan negara dengan ketertiban hukum plural, hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, terutama Islam. Beroperasi secara simultan, saling tumpang tindih, dan kadang berkonflik, terutama dalam ranah pengelolaan tanah, waris, perkawinan, dan penyelesaian sengketa. Di satu sisi, hukum negara menegaskan dirinya sebagai sistem yang puncak hierarki normatif, tetapi di sisi lain banyak masyarakat tetap mengandalkan mekanisme adat untuk menyelesaikan konflik karena prosesnya dianggap lebih cepat, lebih murah, dan lebih menjaga keharmonisan sosial. Landasan teori antropologi hukum dan plural legal order. Antropologi hukum dan plural legal order. Antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian integral dari budaya dan struktur sosial, sehingga norma tidak dapat dipisahkan dari praktik sehari-hari, simbol, dan relasi kuasa di dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, yang penting bukan hanya isi pasal dalam undang-undang, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami, memilih, dan menegosiasikan norma ketika menghadapi konflik sehingga muncul istilah law as life sebagai lawan dari law as written. Metodologi dan pendekatan kajian. Metodologi yang digunakan meliputi observasi, etnografi hukum, wawancara mendalam dengan pimpinan adat dan tokoh agama dan anggota masyarakat, serta analisis dokumen seperti undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menangkap bagaimana masyarakat memilih, menegosiasikan, dan bahkan memodifikasi norma ketika menghadapi tekanan dari hukum negara atau perubahan sosial. Dinamika perubahan hukum adat. Hukum adat mengalami perubahan yang signifikan di tengah modernisasi, globalisasi, dan dominasi hukum negara. Perubahan ini tidak terjadi karena hukum adat kalah dari hukum negara, tetapi karena hukum adat harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang baru. Modernisasi melalui pendidikan formal, urbanisasi, dan media massa memperkenalkan nilai-nilai baru seperti individualisme, hak asasi manusia, dan kontrak yang berdampak pada cara masyarakat memahami norma adat, terutama dalam bidang tanah, waris, dan perkawinan. Kontinuitas hukum adat. Hukum adat juga menunjukkan kontinuitas yang kuat meskipun modernisasi dan dominasi hukum negara cukup kuat. Banyak masyarakat tetap mengandalkan mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa, pengelolaan sumber daya, dan pemeliharaan identitas sosial budaya. Alasannya adalah bahwa hukum adat sering dianggap lebih responsif terhadap konteks lokal, lebih murah, lebih cepat, dan lebih mampu menjaga keharmonisan sosial dibanding proses formal di pengadilan negara. Bentuk-bentuk kontinuitas ini terlihat pada klaster norma tertentu yang tetap dijunjung tinggi, misalnya norma
terkait tanah ulayat, kekerabatan, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma ini tidak hanya berlaku secara simbolik, tetapi juga menjadi dasar praktik sosial seperti pengaturan hak penggunaan tanah, pembagian warisan secara adat, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah, suku, atau kepala adat. Meskipun hukum negara memberikan aturan formal, masyarakat sering tetap mengacu pada norma adat sebagai referensi utama dalam interaksi sosial. Implikasi bagi antropologi hukum modern. Secara teoritis, artikel ini menawarkan kontribusi penting bagi antropologi hukum modern dengan menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial politik dan dinamika global. Hukum adat tidak lagi dilihat sebagai tradisi primitif yang statis, tetapi sebagai norma yang dinamis, yang terus mengalami perubahan dan kontinuitas sekaligus sehingga membutuhkan pendekatan antropologis yang sensitif terhadap konteks dan relasi kekuasaan. Artikel ini juga memberikan wawasan yang sangat penting, tetapi juga membuka ruang untuk kritik dan refleksi lebih lanjut. Salah satu aspek yang bisa dikritisi adalah bahwa analisis artikel cenderung menekan dimensi eksternal. Mungkin sekian presentasi analisis dari jurnal. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.